Shalom saudara, pada hari ini kita merenungkan 1 Samuel pasal 22. 1 Samuel pasal 22 mengungkapkan ketika Saul sedang mengejar Daud untuk membunuhnya. Saul mengejar Daud dalam kemarahan karena dia merasa bahwa Yonatan telah bersekongkol dengan Daud sehingga Daud dapat melarikan diri. Saul memiliki kecurigaan yang besar bahwa ada orang-orang yang telah mengkhianati dirinya. Di 1 Samuel pasal 22 kita membaca bahwa Saul mendengar Daud telah tiba di kota Nob, kota para imam. Lalu Saul mendengar juga bahwa para imam di kota Nob memberikan roti, pedang, dan menyampaikan petunjuk dari Allah kepada Daud. Saul sangat marah mengetahui hal itu. Saul merasa para imam sudah berkhianat pula. Sehingga 1 Samuel 22 ayat 18 dan 19 menyatakan demikian. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, "Majulah engkau dan paranglah para imam itu." Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Saudaraku, betapa keji tindakan yang dilakukan oleh Saul. Ia membunuh para imam, juga membunuh laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan hewan dari warga kota Nob, di mana warga kota Nob sebetulnya adalah kawan sebangsanya. Kenapa Saul sampai tega melakukan kekejian seperti itu? Sebab Saul ingin membela kekuasaannya. Saul takut Daud merebut kekuasaannya. Saul sebagai raja seharusnya melindungi warga di dalam kerajaannya, kawan sebangsanya. Tetapi yang dia lakukan justru kekejaman seperti itu. Saul lupa bahwa kekuasaan yang dia pegang adalah pemberian dari Allah yang harusnya dia pertanggungjawabkan dan dia lakukan dengan benar di hadapan Allah. Sosok Saul di 1 Samuel pasal 22 ini sangat berbeda dengan Saul ketika masih muda yang kita temukan di 1 Samuel pasal 9 dan 10. Ketika muda itu, Saul tampak tidak ingin menonjolkan dirinya. Tetapi di 1 Samuel 22 ini, Saul menjadi orang yang melakukan segala cara untuk membela kepentingannya sendiri. Apa yang dapat kita pelajari pada hari ini, saudara? Yang pertama, dosa itu sangat serius. Dosa menyebabkan orang mementingkan dirinya sendiri. Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus manusia, memerintahkan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bila kasih memenuhi hati kita, maka semestinya kita akan memperhatikan, mempedulikan, menolong orang lain, dan tidak bersikap seperti Saul, menghalalkan segala cara untuk kepentingan diri sendiri. Rasul Paulus pun mengingatkan agar kita meneladani Kristus, yaitu dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kedua, setiap kedudukan, keberhasilan, pencapaian, jabatan maupun kuasa yang kita emban saat ini, semua itu adalah pemberian dari Allah. Semuanya perlu kita pertanggungjawabkan dengan baik dan benar di hadapan Allah. Hai setiap murid Kristus yang hari-hari ini mungkin memimpin suatu unit usaha, menjadi leader di lembaga tertentu, memiliki kedudukan di pemerintahan, menjadi pemimpin di organisasi dalam berbagai level organisasi itu,
marilah kita menyadari semuanya anugerah Allah. Semua itu harus dilakukan di dalam kekudusan dan dijalani dengan benar di hadapan Allah. Jangan seperti Saul yang menghalalkan segala cara. Ketiga, kisah Saul ini menyiratkan hal yang lazim di dalam dunia, yaitu bahwa kuasa, ketenaran, kedudukan, popularitas maupun kekayaan bisa memabukkan, bisa menyesatkan. Bagi setiap murid Kristus yang saat ini Tuhan percayakan akan kuasa itu, kedudukan itu, akan kelimpahan, marilah kita senantiasa menjaga hati. Semua adalah dari Allah. Kiranya kasih kepada Allah dan kepada sesama memenuhi hati kita, dan kita bersikap baik dan benar di dalam hidup yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, supaya setiap kami sungguh semakin mengasihi Engkau dan sesama. Kami melakukan apa yang Tuhan mau, dan sungguh hidup kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.